Yang pertama itu bagaimana hubungan sosial antar warga negara di desa ini? Antar warga di desa ini. Berguna apa? Tolong diulang Pak ya. Diulang. Bagaimana hubungan sosial antar warga di desa ini? Oh, kalau di Desa Merican itu hubungan sosialnya sangat erat sekali. Walaupun toh di Merican ini ada beberapa agama, di antaranya agama Islam dan agama Kristen, dan juga ada berbagai macam organisasi keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah selama ini saya belum pernah ada konflik sedikit pun antar sesama lingkungan di Desa Merican ini. Jadi hubungan sosial warga masyarakat Desa Merican ini sangat baik, dan kerukunan itu terjalin dengan baik, kerukunan antar umat beragama seperti itu. Lalu yang kedua, apakah masyarakat aktif dalam kegiatan bersama di lingkungan desa seperti gotong royong atau kerja bakti? Alhamdulillah untuk di sini tradisi guyub rukun yaitu gotong royong itu sangat melekat sekali. Mulai dari kegiatan RT, itu hampir setiap RT yang dimana di Desa Merican itu ada 27 RT, yang mana hampir setiap bulan sekali itu RT itu pasti ada kegiatan gotong royong, entah itu membersihkan saluran irigasi pertanian atau drainase atau bersih-bersih lingkungan, itu masih melekat sekali untuk kegiatan gotong royongnya. Jadi di Desa Merican ini tetap selalu mengutamakan kegotong royongan dalam hal apapun. Itu contohnya itu juga bikin rumah, yang mana bikin rumah itu sekarang kan di era modern ini kan biasanya mandiri. Tapi kalau di Merican ini walaupun toh gak semuanya pasti ada itu saling membantu, entah itu dalam hal apa, mungkin naikkan gentengnya atau apanya, itu sesekali kalau ada orang yang bikin rumah itu pasti ada gotong royongnya seperti itu. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan desa? Dalam menjaga keamanan dan kebersihan itu di desa itu juga ada kader Jimantik. Ada Jimantik yang tugasnya itu mendata jentik penyakit yang diadakan oleh Ibu BPKK terutama itu. Yaitu setiap berapa bulan sekali atau apa itu ada tugas kadernya untuk ngecek di lingkungannya. Di lingkungan terdekatnya itu airnya, tampungan air bersihnya di mana, itu ada jentiknya apa tidak, itu juga dicatat, kalau ada dicatat, dilaporkan ke pokbangnya, kelompoknya seperti itu ada tim seperti itu kalau kurang bersih nanti dikasih obat Jimantik itu ada, itu seperti foto itu ada, itu sudah disiapkan itu kemarin. Dalam kesehariannya itu, apalagi dalam hal kalau mau ada kegiatan apa, itu pasti ada kegiatan bersih-bersih lingkungan. Misalkan mau ada kegiatan pengajian atau apa, 1 minggu sebelumnya itu pasti ada bersih-bersih. Nah, itu biasanya itu Pak RT-nya. Itu juga tergantung dengan keaktifannya peran serta Pak RT. Pak RT-nya itu semangat, biasanya yuk dikit-dikit kerja bakti, dikit-dikit ada apa itu. Dan juga sering dalam rangka untuk kekompakannya itu yang tidak bisa ikut kerja bakti, biasanya ada halangan kerja atau apa itu, bikin minuman atau ngasih apa, sedekah lah ini seperti itu tanpa dikomando, sudah keikhlasan, kesadaran sendiri, bisa sudah melekat. Misalkan saya tidak bisa hadir di panggung, agak bisa hadir, tahu-tahu datang kopi atau teh atau jajanan seperti itu. Jadi sudah seakan-akan tradisi terkait dengan kebersihan.
seperti itu. Lalu untuk yang keempat, bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan di sekitar desa? Semisal permasalahan terkait sampah, terutama di Merican, Iya, di Merican, desa Merican. terutama di desa Merican yang dikenal sehat. Tolong diulang, Pak. Oke, ya. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan di sekitar desa? Permasalahan sampah ya. Ya. Permasalahan sampah itu terkait dengan permasalahan sampah masyarakat desa Merican itu biasanya yang sering terjadi kan sampah yang di sungai Iya. yang ditimbulkan dari Kiriman desa lain. overload TPA, tempat pembuangan akhir. Iya. Itu banyak yang jadi permasalahan seperti itu. Akhirnya kerjasamanya pemerintah desa dan juga masyarakat dan juga dinas yang terkait itu bermusyawarah untuk penyelesaian itu gimana, solusinya kok setiap tahun, setiap musim penghujan, musim banjir kok selalu ada masalah sampah yang mengakibatkan di aliran sungai itu tergenang dan menimbulkan yang menjadinya rusaknya sawah pertanian. Dengan kita berkumpul bermusyawarah itu menjadi titik temu. Akhirnya kemarin itu pernah terjadi seperti itu, akhir bekerja sama Dinas Lingkungan Hidup dan juga bekerja sama dengan paguyuban paguyuban tukang bersih lah itu nih, Kabupaten Purworejo. Namanya itu kalau tidak salah itu Pepeling itu panjangnya saya lupa. Itu paguyuban untuk paguyuban masyarakat Purworejo yang punya jiwa sosial untuk bersih-bersih. Kemarin itu bersama juga masyarakat di sekitar Merican, lingkungan setempat itu membersihkan saluran sungai yang terhambat karena sampah. Itu jadi kami berlatih sampaikan bersama masyarakat, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan juga komunitas pengambilan sampah itu namanya paguyubannya Pepeling itu bersama bareng-bareng untuk menangani masalah yang ada di lingkup desa Merican, terutama di aliran sungai seperti itu. Oke, untuk yang pertanyaan kelima, Benar, Bu. Mengajukan pertanyaan. lalu kemudian kita meneruskan topik terkait ini. Iya, kelima. Iya, dibaca dulu. Bagaimana kalau Langsung ke ini. iya Terus ini. dibaca dulu ini baru yang kemarin. Lalu kemudian kita meneruskan topik terkait keeratan masyarakat Bapak. Pada nomor 5, kita membahas terkait kegiatan pertanian di desa Merican. Lalu bacaan nomor 5. Bagaimana peran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola serta memajukan kegiatan pertanian yang ada di desa ini? Jadi di desa Merican ini untuk meningkatkan pertaniannya kan di sini ada beberapa kelompok tani. Nah, jadi ada beberapa kelompok tani itu sering juga mengadakan kegiatan-kegiatan. Di antaranya itu ada pertemuan rutin. Iya. Itu selain pertemuan rutin itu juga diadakan arisan di situ. Jadi dalam pertemuan forum kelompok tani itu kita membahas terkait yang pertama yang terkait dengan tenaga kerja. Nah, untuk mensetarakan tenaga kerja. Karena apa? Kalau kita tidak disetarakan itu upah tenaga itu lagi naik, sering berubah dan tidak disamakan.
itu dalam forum itu kita membahas seperti itu, membahas secara tenaga kerja. Dan selain itu juga itu membahas dengan datangnya pupuk. Oh ini pupuknya waktu datang kapan, mulai musim tanamnya kapan, itu dibahas dalam forum itu. Dan juga membahas apa itu penyakit yang ada di dalam anggota kelompok ini, ada keluhan apa. Kalau ada keluhan, jadi kita memanggil dari Dinas Pertanian, PPL-nya, tugas penyuluh lapangannya, seperti itu. Ini kalau ada hamanya seperti ini, mungkin kalau banyak itu kita menghadirkan PPL itu ada penyemprotan massal, ada penanganannya, juga ada sosialisasi untuk mengatasi pertanian itu. Selain itu juga di Merican ini selain ada Gapoktan, gabungan kelompok tani, dan juga ada Poktan, kelompok tani, dan jumlah kelompok tani ada 10, juga ada apa itu P4S. P4S itu yaitu Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Itu ada P4S ini, pusat pelatihan ini. Jadi pelatihan untuk bikin mengolah apa itu sampah menjadi pupuk organik, menjadi obat-obatan, itu juga ada seperti itu. Jadi di dalam desa ini ada berbagai seperti itu untuk penanganan penyakit dan obat-obatnya yang mengutamakan obat organik seperti itu. Biasanya Gapoktan itu pertemuannya dilakukan berapa? Kalau Gapoktan itu kondisional. Ya. Kalau Gapoktan itu kondisional, kalau ada program apa yang mencakup itu Poktan itu biasanya ada pertemuannya. Jadi ketua Gapoktannya mengundang semua Poktan yang ada di desa itu dikumpulkan membahas atau menyampaikan ada pengumuman apa. Jadi kegiatannya yang tetap itu memang tidak ada, tapi kondisional. Tapi kalau Poktan itu setiap bulan semua Poktan itu ada kegiatannya. Jadi Poktannya cuma kondisional sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada informasi apa disampaikan. Tapi yang rutin itu setiap tahun pasti. Lalu yang terakhir, bagaimana cara masyarakat bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan generasi muda menjaga kerjasama, menyelesaikan kendala dalam kegiatan pertanian maupun lingkungan, serta mempertahankan keharmonisan antar warga di desa ini. Jadi dalam hal menjaga keharmonisan itu kami selaku pemerintah desa Merican itu sering-sering mengadakan silaturahmi antar semua kelompok tani. Nah, itu caranya gimana? Setiap setahun sekali itu minimal setahun sekali itu pasti ada acara sedekah bumi. Tapi yang mana ini sering dilaksanakan di Poktannya masing-masing. Nah, rencana ke depan kan ini sementara kan masih beberapa kelompok tani yang sering mengadakan yang sudah rutin. Belum semuanya mengadakan. Nah, ini ke depan dari pemerintah desa itu mengkoordinir dari semua kelompok tani itu diadakan salah satu kegiatan, yang itu yang sifatnya mengumpulkan semua anggota kelompok tani dan juga masyarakat kelompok tani dan juga petani muda milenial. Nah, itu sudah ada di sini. Nah, anak-anak muda yang potensi dengan pertanian, nah ini hari saya wadahi di dalam BUMDes. Ya, BUMDes itu unit usahanya di pertanian. Nah, itu yang banyak dari anak-anak muda petani milenial. Nah, itu demi menjaga semuanya itu. Nah, kalau kita wadahi semua perkumpulan kita wadahi dengan sering adanya silaturahmi, sering ada pertemuan, sering ada kegiatan, saya yakin kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik dengan adanya kekompakan itu dengan satu tujuan itu saya yakin ada
kebersamaan, keharmonisan. Dan juga kalau tidak ada